Do you know change? Change. Change. Yeah. Impermanent. Long Po akan menjelaskan tentang ketidakkekalan atau perubahan. Happy change to be suffer. Seperti perasaan bahagia bisa berganti dengan perasaan duka atau penderitaan. Suffer change to happy. Dan duka atau penderitaan bisa berganti dengan suka atau kebahagiaan. So change not impermanent. Jadi perubahan ini adalah ketidakkekalan. So understand about change. Jadi jika kita memahami tentang perubahan ini, for example, sebagai contoh, Long Po ganteng. Sebagai contoh, Long Po ganteng. Ganteng, handsome. Ya, Long Po mengatakan jika Long Po ganteng atau tampan. Andrea ganteng. Sebagai contoh, Andreas ganteng. Long Po not handsome forever. Long Po mengatakan tidak mungkin Long Po ganteng atau tampan selamanya. Andrea not handsome forever. Andreas tidak ganteng atau tampan untuk selamanya. Everyone not impermanent or not permanent. Setiap orang mengalami perubahan ini atau ketidakkekalan ini. You should understand change. Kita semua harus memahami tentang ketidakkekalan atau anicca ini. Yes, right. Lady beautiful, man handsome, not permanent. Seperti gadis yang cantik, pria yang tampan, itu semua hanya sementara, tidak kekal. Happy or suffer, not permanent. Seperti perasaan bahagia atau perasaan duka atau sedih, penderitaan itu tidak kekal, berubah. We should understand about change. Kita harus memahami tentang hukum perubahan ini. Kita harus nantiasa mengingat tentang perubahan. If we don't understand about change, we suffer about permanent. Jika kita tidak memahami tentang perubahan atau ketidakkekalan ini, maka kita akan menderita karena menganggap semuanya itu kekal, tidak akan berubah. For example, I am monk or Long Po, would like ganteng or would like handsome forever. I would like to do myself for handsome, and then I suffer about my body. Sebagai contoh, Long Po sebagai seorang biku berpikir tentang tampan atau ganteng untuk selamanya. Mencoba untuk seperti itu, tetapi yang terjadi adalah menderita atau tidak bahagia. I make up my face, I make up my nose, I make up my eye, I make up my face, I make up my body, have more handsome. Merias tubuhnya seperti merias wajah, merias tubuh, merias semua bagian-bagian tubuh agar terlihat tampan. I spend money a lot for make my body handsome. Menghabiskan uang yang banyak untuk membuat agar tubuh ini terlihat tampan atau terlihat bagus begitu. One day I become 50 years, 60 years, 70 years, my body old. Tapi suatu hari jika sudah berumur 50 tahun, berumur
60 tahun atau 70 tahun, semua bagian-bagian tubuhnya berubah karena menjadi tua. I said to my body, you don't old. You stay young. You should stay young, not old. I don't like old. Lalu berkata kepada tubuh ini, kamu tidak boleh menjadi tua, kamu harus selalu menjadi muda. Saya mau tubuh yang muda selamanya. I don't understand my body. And then I go to hospital, make up my body handsome. Doctor, help me. I would like to young man, not old man. Lalu karena tidak terima dengan perubahan yang terjadi di tubuh, pergi ke rumah sakit, meminta dokter untuk mengoperasi tubuhnya supaya tetap muda, tidak menjadi tua, dan menjumpai dokter agar dokter buatlah tubuh ini menjadi terus muda, tidak bertambah tua. Doctor, operation my body, make handsome again. Body handsome, eye very good, nose very good, mouth very good. But okay. Sorry. Lalu dokter mengoperasi tubuh ini, terlalu membuat matanya terlihat bagus kembali, hidungnya terlihat bagus kembali, membuat mulut atau bibirnya menjadi bagus kembali. After that, I really proud because I am very handsome. I walking around the street to show, everyone look at, that man, that guy, very handsome. I proud, and then the car coming, catch me, follow and die. Lalu setelah operasi di rumah sakit itu berhasil, semuanya kembali terlihat menjadi muda atau remaja kembali, kemudian pergi ke jalan, lalu menunjukkan kepada setiap orang, lihat saya menjadi muda kembali, lihat tubuh saya indah. Lalu karena adanya sebuah mobil yang menabrak, akhirnya meninggal, dan semua upaya yang sudah dilakukan tadi menjadi percuma. I tried to explain means everything change, not permanent. Everything change. Jadi Long Po berusaha menjelaskan bahwa segalanya itu berubah, tidak ada yang permanen atau kekal. We would like body handsome, we would like body beautiful. You spend money for make up your body handsome or beautiful, spend money for make up your body. Ya, kita berusaha untuk selalu membuat tubuh ini menjadi terlihat indah, menjadi terlihat muda. Kita menghabiskan banyak uang untuk merias tubuh ini, merias wajah ini agar selalu terlihat indah, terlihat tampan atau cantik. That mean you misunderstand about change. Itu berarti kita tidak paham tentang atau salah memahami tentang perubahan ini atau ketidakkekalan ini. I explain more who is the most handsome in the world, who is the beautiful girl in the world, stay permanent. Long Po akan menjelaskan siapakah yang paling tampan di dunia ini, siapakah yang paling cantik di dunia ini yang bisa permanen atau tidak berubah. Nobody stay permanent, handsome, beautiful, rich, poor, no permanent. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa terus tampan atau terus cantik. Tidak ada yang permanen, semuanya itu berubah. This mask for protect my breathe in, breathe out, protect virus corona-19, but problem virus corona can
into my body and become illness. Ya, jadi masker yang Luang Por kenakan itu untuk melindungi saat Luang Por bernafas masuk lalu menghembuskan nafas agar virus corona tidak masuk ke dalam sistem pernapasan dan menginfeksi tubuh. But we must wearing mask for protects our body away from virus corona. Ya, meskipun memakai masker itu membuat tidak nyaman, tetapi kita harus memakainya agar melindungi tubuh ini dari infeksi virus corona. The same, we would like to practice meditation for our mind more power away from suffer. Hal yang sama berlaku juga mengapa kita berlatih meditasi untuk melindungi pikiran kita dari penderitaan. If we less power of the mind, easily to suffer, angry easily, hatred easily, worry easily. Jika pikiran kita lemah, pikiran kita tidak kuat karena tidak berlatih meditasi, maka kita akan mudah untuk memikirkan emosi-emosi yang negatif. Emosi-emosi negatif seperti kemarahan, seperti kebencian, ketidaksukaan, semuanya itu bisa muncul dengan mudah. That's why we have the mask for protects our body away from disease. Itulah sebabnya mengapa kita memakai masker untuk melindungi tubuh kita ini dari berbagai penyakit. If the mask, many masks cover our nose and mouth, or clean our body for clean, we away from disease. Jika kita mengenakan masker dan terus tetap menjaga kebersihan seperti mencuci tangan kita, membersihkan tangan kita, maka kita akan terhindar dari virus dan penyakit. Whereas our mind means hatred, this virus for the mind, angry, this virus for the mind, worry, stress, this mean virus for the mind. We must do meditation, practice again for build my power strong and strong. Jadi diibaratkan bahwa emosi-emosi negatif seperti kemarahan, kebencian, ketidaksukaan, stres, kekhawatiran, itu semua seperti atau bagaikan virus bagi pikiran kita. Oleh karena itu kita sudah seharusnya untuk berlatih meditasi untuk memperkuat pikiran kita agar terhindar dari virus-virus yang menyerang pikiran kita tersebut. Understand? Easy? Bagaimana? Apakah sudah paham dengan mudah? Tidak tahu. Nggak tahu. Apakah paham atau tidak paham? If your mind strong power, the same you wear mask for protect the disease into your body. Jika pikiran kita kuat, itu sama halnya seperti kita memakai masker untuk melindungi kita dari berbagai pikiran-pikiran atau emosi-emosi negatif, dan seperti masker melindungi tubuh kita dari virus-virus dan penyakit. The mask for the mind means chanting or concentrate. Buddha, Buddha, Buddha means wearing the mask our mind. If we say Buddha, 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 that means we mask the mind. Dan masker untuk melindungi pikiran kita adalah kita melakukan chanting atau melakukan pengulangan kata-kata seperti Buddha, Buddha, Buddha. Itulah yang melindungi, masker yang melindungi pikiran kita. The same I let all of you Buddha Vandana says chanting
Buddha Vandana Dhamma Vandana Sangha Vandana Itipiso Bhagava Araham Sama Sambuddho. This means you wearing the mask for the mind. Dan itulah sebabnya di awal tadi Luang Por mengajak kita semua untuk chanting atau mengucapkan Buddha Vandana, Dhamma Vandana, Sangha Vandana seperti yang telah kita lakukan tadi. Itu adalah masker untuk melindungi pikiran kita. If you chanting more and more, that means you create mind power again and again, that your mind becomes strong. Jika kita rajin untuk melakukan chanting atau pembaca parita, maka kita akan memperkuat kekuatan dari pikiran kita. If you wearing the mask like this, that means you protect disease into your body. If you wearing, disease cannot come. Jika kita memakai masker di mulut kita, maka itu berarti kita telah melindungi tubuh kita dari virus. Dan jika kita memakai masker dengan benar, seperti yang Luang Por peragakan tadi, maka virus dan penyakit tidak bisa menyerang kita. But not sure, not 100%, but not 100%. Some disease, very clever disease, virus corona, clever, can go into our body sometimes. Tetapi tidak bisa melindungi tubuh kita 100%. Karena kita tahu virus itu berkembang, virus itu pintar. Virus corona seperti yang kita tahu muncul berbagai varian-varian baru. That's why I advise all of you do meditation, breathing in, breathing out, and close eye, or say Buddha, Buddha, Buddha. Very simple, but you must say again and again and again and again. Not all the time, but many times you can say Buddha, Buddha, Buddha. The same way wearing the mask. When you go home, you take mask away. When you go out, you must wearing the mask. Dan itulah sebabnya kita bermeditasi seperti melakukan meditasi terus secara kontinu atau secara berkesinambungan, seperti memperhatikan napas masuk dan napas keluar, seperti mengulangi kata-kata Buddha, Buddha, Buddha. Itu sama halnya seperti kita memakai masker dengan rajin. Seperti kita memakai masker saat kita akan keluar rumah, dan kemudian saat sudah masuk rumah kita dapat melepas masker tersebut. Say Buddha, Buddha, Buddha means create good power into your mind. Seperti mengulangi kata-kata Buddha, 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 itu berarti kita menciptakan suatu kondisi yang memperkuat pikiran kita. The same way wearing the mask like this means we healthy away from virus corona-19. Seperti kita memakai masker seperti yang Luang Por peragakan tadi, itu berarti kita melindungi tubuh kita jauh dari penyakit, kita menghindari penyakit, dan jadi virus corona tidak dapat menyerang tubuh kita. I explain about myself. I am really happy monk, handsome monk, ganteng monk. Because I do meditation many times, Buddha, Buddha, Buddha again. I am ganteng. Jadi Luang Por mengatakan Luang Por adalah biksu yang sangat bahagia, biksu yang sangat ganteng, karena Luang Por rajin bermeditasi. Yes. So I would like all of you say Buddha, 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 Buddha. You can say anytime, anywhere. Jadi Luang Por mengharapkan agar kita semua terus mengulangi kata-kata Buddha, Buddha, Buddha dimanapun dan kapanpun. Walking can say Buddha, standing can say Buddha, sleep, reclining can say Buddha, or sitting can say Buddha, Buddha, Buddha. Buddha means
the mass for the mind. Jadi Luang Por mengatakan saat kita berjalan, saat kita berdiri, saat kita tidur selagi belum terlelap, dan saat kita duduk, kita bisa terus mengatakan atau mengulangi kata-kata Buddha, Buddha, Buddha. Dan pengulangan kata-kata Buddha ini bagaikan masker untuk melindungi pikiran kita. This is the way to create the good power into your mind, make you strong mind. Make you strong mind, strong body, and strong mind. Dan inilah cara untuk memperkuat pikiran kita, memperkuat tubuh kita, dan pikiran yang diarahkan dengan baik akan membuat pikiran kita semakin kuat. But you should understand everything not permanent. Tetapi kita harus memahami bahwa segalanya itu tidaklah kekal. For example, handsome people die, beautiful lady die, no permanent. Sebagai contoh, orang yang tampan, orang yang cantik, semuanya itu akan meninggal. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang permanen. Lay people or monks, monk die, people die, rich people die, poor people die. That means not permanent. Dan contohnya lagi seperti seorang biku, seorang perumah tangga, orang yang kaya, orang yang miskin, semuanya itu akan meninggal. Jadi tidak ada yang permanen, semuanya akan meninggal. So don't worry everything, don't worry. Worry coming, no problem. Happy coming, no problem. Stressful coming, no problem. Not permanent. Understand like this. Change is change. Jadi perasaan apapun yang muncul seperti perasaan bahagia, perasaan sedih, perasaan stres, atau perasaan khawatir, itu semua tidaklah kekal, itu semua akan berubah. Jadi kita harus merenungkan bahwa ini akan berubah, ini akan berlalu begitu. Nobody happy on the time. Nobody suffer on the time. Some happy, some suffer. Some happy, some suffer. Some stress, some worry, some angry. All not permanent. Jadi semua orang mengalami kebahagiaan. Tidak semua orang selalu berbahagia. Tidak semua orang selalu bersedih. Semuanya pasti akan berubah. Baik itu stres, baik itu perasaan bahagia, perasaan khawatir, semuanya itu akan berubah. Semuanya akan berlalu. Example again, our body. Which parts of body permanent? Eye permanent, ear permanent, nose permanent, teeth permanent. What part of body permanent? You can explain. Sebagai contoh lagi, lihatlah tubuh kita. Apakah mata kita ini bersifat permanen atau kekal? Apakah pendengaran kita atau telinga kita ini terus baik atau permanen? Apakah penciuman kita atau indera-indera lainnya? Coba jelaskan kepada Luang Por, bagian mana di tubuh kita ini yang tidak berubah? Bagian mana di tubuh kita ini yang tetap atau permanen? So I would like all of you understand about change. Understand about change. Everything not permanent. Jadi Luang Por menginginkan agar kita semua memahami tentang perubahan ini. Semuanya itu berubah, semuanya tidak kekal. Maka ini yang harus selalu direnungkan. That Buddha tried to explain about Sammaditthi. Mean right understand. Dan inilah yang Buddha coba jelaskan kepada kita, seperti yang pertama itu ada samaditthi atau pandangan benar. Yes, this mean understand about change. If you don't understand, you become suffer. Pandangan benar ini salah satunya adalah kita memahami dengan baik
bahwa segala sesuatunya itu berubah. Jika kita tidak memahami hal ini, maka kita akan menderita. For example, this is pen. This is pen. This is a pen. If you don't understand pen for what? For it. If you understand pen for it, this misunderstand. Sebagai contoh, pena yang Long Po pegang, ini pena ini untuk apa? Jika kita memahami pena ini untuk dimakan, maka itu adalah pandangan salah dan itulah yang akan membawa penderitaan. For example, children about 1 year, 2 year, 3 year, they don't know. Children, they don't know. Oh, this pen, they don't know. They buy like this. But father, mother, no, not eat. Do not eat. Not the food. This is a pen. But they don't understand. They eat again. There's a misunderstand. Explain more and more and more and more. The pen for writing. The pen for writing, not eating. Sebagai contoh lagi, jika ada anak-anak yang berumur 1 tahun atau 2 tahun, ketika mereka memegang pena, mereka akan menggigitnya, memakannya, memasukkannya ke dalam mulut, dan karena mereka pikir itu adalah makanan. Lalu orang tuanya mengatakan, bukan, pena itu bukan makanan ya, maksudnya jangan dimasukkan ke mulut, jangan digigit-gigit. Itu adalah pandangan yang salah. Jadi orang tua memberikan pandangan yang benar bahwa pena ini bukan untuk dimakan, tetapi untuk menulis. Adult people, why they don't eat the pen? Because they understand. Dan kita lihat contohnya orang dewasa, mengapa mereka tidak memakan pena atau pulpen tersebut? Karena mereka sudah mengerti, mereka sudah paham bahwa pena ini bukan untuk dimakan, tapi pena ini untuk menulis. So, understand about life. Life not permanent. You should understand life not permanent. Jadi kita harus memahami tentang kehidupan ini. Kehidupan ini bahwasanya tidak kekal. Kita harus memahami tentang hal tersebut. Buddha said, you should understand yourself. You should understand yourself. Dan Buddha mengatakan kita harus mengerti atau memahami diri kita sendiri. If you don't understand yourself, you do wrong by yourself. Dan jika kita tidak memahami diri kita sendiri, kita akan melakukan hal-hal yang salah kepada diri kita sendiri. For example, if you would like to sleep, you go to sleep. You don't torture. Sebagai contoh, jika kita pergi untuk tidur, kita akan pergi tidur. Should understand time to eat, time to sleep, time to work. But you spend time for eat, not much. Spend time for work, not much. Spend time for sleep. Like this, not too much. If too much, become lazy. Jadi kita harus memahami ya waktu atau porsi kegiatan kita sehari-hari. Kita harus tahu kapan waktunya kita untuk tidur, kapan waktunya kita untuk makan, kapan waktunya kita untuk bekerja. Jika kita tidak mengatur waktu dengan baik, maka kita bisa saja bermalas-malasan ya, terlalu banyak tidur atau terlalu banyak makan begitu. If you understand, you should take care your body for do good more and more. If you do bad, you more suffer. Kita harus menjaga tubuh kita. Kita harus menjaga kesehatan kita. Jika kita tidak menjaga tubuh atau kesehatan kita, maka kita akan menderita. That's why Buddha said, you should understand about life. Life is not permanent. Life is not permanent. Itulah mengapa Buddha mengajarkan kepada kita untuk memahami dengan benar bahwa tentang hidup ini, bahwa hidup kita ini tidaklah permanen, hidup kita ini tidaklah kekal. We don't know how long we are. We don't know. We know how to breathe in, breathe out, breathe in. This stay in the present.
Jadi kita tidak pernah tahu seberapa banyak waktu hidup kita yang tersisa. Yang kita tahu saat kita bernafas, kita menghirup nafas, kita mengembuskan nafas, itulah yang kita alami di saat ini, di saat kekinian. You thinking about hospital. Many people die from 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 60 year, 80 year, 100 years. Everyone don't know how long they are. Jika kita melihat contoh yang ada di rumah sakit, baik yang berusia 1 tahun, berusia 10 tahun, berusia 50 tahun, tidak peduli apakah usianya masih muda atau sudah dewasa ataupun sudah tua, semuanya itu ada saja yang meninggal. Kita tidak pernah tahu seberapa banyak umur kita atau sisa waktu hidup kita. If the life not permanent, we should do good. We can develop our body, develop our mind to be good person. Good person become happy. Jika kita sudah tahu bahwa semua itu tidak permanen, semua itu berubah, kita harus memperbanyak perbuatan yang baik, memperbanyak kebajikan kita agar membuat kita bahagia. When we understand about life, we do the best. Then mean we can develop ourselves to be good one by practice meditation, breathing in, breathing out. Jika kita sudah memahami tentang ini, maka kita akan berusaha untuk mengembangkan pikiran kita. Kita akan berusaha untuk mengembangkan diri kita, seperti contohnya berlatih meditasi, memperhatikan nafas yang masuk, memperhatikan nafas yang keluar, agar diri kita menjadi lebih baik lagi. Meditation means protect our mind to worry, to hatred, to angry, to stress. Jadi meditasi ini bisa dikatakan melindungi pikiran kita dari emosi-emosi negatif seperti kemarahan, kebencian, kekhawatiran, stres, dan emosi-emosi negatif yang lainnya. The same way wearing the mask for protect many disease into the body. If we wearing away from disease, sama halnya seperti saat kita memakai masker ya, kita itu sedang melindungi tubuh kita ini dari berbagai penyakit, dari berbagai virus. Meditation is the same, means wearing mind for protect any disease from mind. Yes, hatred, worry, angry, stressful, like this, mean disease for the mind, damage the mind to become worse. Jadi kita juga harus memakai masker untuk pikiran kita, untuk melindungi pikiran kita dari berbagai penyakit, seperti penyakit yang disebutkan tadi adalah kebencian, kekhawatiran, kemarahan, dan hal-hal lainnya yang dapat membuat pikiran kita menjadi lebih buruk. Good. Oh, Andres explained very good, but I don't understand. Thank you, Long Paul. Okay. I would like let you understand about Shane. Shane, this is important for life to understand. If don't understand Shane, you will suffer about your life. Jadi Long Paul ingin menjelaskan betapa pentingnya kita memahami tentang perubahan ini ya, tentang hukum perubahan ini. Jika kita tidak memahami dengan baik tentang perubahan ini, maka hidup kita bisa menderita. So do good and clean up our body and clean up our mind to become pure. Deceit away from us. Jadi banyaklah berbuat baik agar kita bisa membersihkan pikiran kita dan membersihkan tubuh kita dari berbagai penyakit, baik itu penyakit yang menyerang tubuh kita maupun penyakit yang menyerang pikiran kita. Many people don't understand about life. They
turn to be bad habit, such as doing the wrong way, drunk too much, or angry too much by listening people scorn you or gossip you, and you angry about that, and then you damage that people angry, come to hit you, bite you, or kill you. That means you don't control your mind. If you can control your mind, that people scorn me, gossip me, don't worry. Let them do. Jadi banyak orang ya tidak paham atau tidak memahami tentang perubahan ini, dan mereka melakukan hal-hal yang tidak baik. Seperti saat ada orang yang menggosipkan kita atau bergosip tentang kita, orang yang mengejek kita, dan itu membuat kita marah ya, muncul emosi-emosi negatif seperti marah. Kemudian kita mungkin saja mendatangi orang tersebut untuk memukulnya atau bahkan melakukan hal yang tidak baik. Kemudian orang tersebut juga membalas kita dan bisa saja membunuh kita. Dan hal-hal ini disebabkan oleh karena kita tidak bisa mengontrol pikiran kita. Seharusnya jika ada orang yang melakukan hal-hal yang demikian terhadap diri kita, kita hanya membiarkannya saja, tidak perlu untuk menanggapinya. So understand yourself, and then you come back to the present. Now you're breathing in, breathing out like this. If you worry about people can have mouth, ear, nose, eye, everything. We cannot stop them to speak like this. Cannot them to hit like this. You must control yourself. Breathing in, breathing out. This means you do the good way. Jadi kita harus memahami atau mengerti tentang diri kita sendiri ya. Kita harus kembali kepada kekinian atau saat ini. Kita menyadari saat kita bernafas masuk, bernafas keluar, dan apapun yang orang lain katakan atau lakukan terhadap kita, baik itu keluar dari mulut ataupun dari mata, dari telinga orang lain, kita tidak dapat mengontrol mereka, kita tidak dapat mengontrol orang lain, tetapi kita dapat mengontrol diri kita sendiri. Kita harus selalu mengingat tentang hal ini. So, if we control ourselves to do good and become good manner or good person, you can share the happy life for them. Oh, I am happy, I am healthy, I am strong mind, I am strong body. I do like this, and then I become strong mind and strong body. Jadi jika kita telah bisa mengendalikan diri kita sendiri, kita memiliki sifat atau perilaku yang baik, kita dapat membagikan kebahagiaan ini kepada mereka, kepada orang lain. Oh, saya memiliki pikiran yang kuat, saya memiliki pikiran yang bagus, dan memiliki tubuh yang kuat juga. Kita dapat menjadi bahagia dan dapat membagikan atau membuat orang lain juga bahagia. For example, why I am handsome, why I am good mind, why I am smiling, because I do meditation, I clean up my mind, I clean up my body. So my body healthy, my mind healthy, because I take care of my body and my mind. Jadi sebagai contoh, coba kita lihat Luang Por. Mengapa Luang Por bahagia? Mengapa Luang Por selalu tersenyum? Karena Luang Por senantiasa berlatih meditasi. Luang Por telah membersihkan pikirannya dari hal-hal yang negatif. Luang Por mengendalikan pikirannya, mengendalikan dirinya dengan baik. Hal tersebutlah yang membuat Luang Por berbahagia. Yes. Ganteng selalu. dan selalu ganteng. No, impermanent. Tidak ya, Luang Por hanya bercanda, semuanya itu impermanen atau tidak kekal. But understand about life. Everything change on the time. We should understand change. This is important keyword. Jadi
kata kuncinya yang penting adalah kita harus memahami tentang perubahan. Kita harus memahami tentang hukum perubahan ini. Inilah yang penting untuk selalu diingat. This the way to understand about life. If you understand about life, you don't worry too much. You don't stress too much. And then you come back to concentrate, breathe in, breathe out. Make energy into your body and your mind. Then your strong mind and strong body, you can healthy. Jika kita terus mengingat dan memahami tentang perubahan ini dengan benar dan kita berlatih meditasi, maka kita telah memiliki pikiran yang kuat dan pikiran yang kuat juga akan menyebabkan tubuh kita menjadi kuat dan menyebabkan tubuh kita menjadi sehat. Yeah. If you understand but you don't do, you don't take care your body, you don't take care your mind, less, no, hopeless. No meaning. Tetapi jika kita memahaminya tentang perubahan ini, tetapi kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak melatihnya, maka hal ini menjadi sia-sia, menjadi hal yang tidak berguna. Jadi percuma ya jika kita hanya memahami secara teori tapi tidak mempraktekannya, tidak melatihnya. This is mobile phone. Look at this is mobile phone. Mobile phone without battery. Mobile phone without battery, useless. Jadi contohnya seperti mobile phone atau handphone yang Long Po pegang, jika mobile phone tersebut tidak ada baterainya, maka mobile phone tersebut menjadi tidak berguna. So your battery low, your mobile phone low, you should charge it. Battery full, you can use mobile phone around the world. Jika handphone kita baterainya low ya, atau baterainya sudah mau habis, maka kita harus mengecasnya atau mengisi dayanya. Dan jika dayanya sudah penuh atau terisi penuh, maka kita dapat menggunakan mobile phone tersebut bahkan di seluruh dunia. People who less good power, they so angry easily, they worry easily, they hatred easily. That means low good power. Jadi bagi orang-orang yang memiliki power atau kekuatan yang lemah, maka mereka dapat dengan mudah untuk marah. Mereka dapat dengan mudah untuk memunculkan emosi-emosi negatif seperti khawatir, seperti kebencian. Itulah contoh orang-orang yang tidak memiliki power yang cukup ya. Tetapi jika memiliki power yang cukup, maka tidak akan demikian. When lost good power, they don't like to be human being. They suicide by themselves. That means bad power. Jadi jika mereka tidak memiliki kekuatan yang baik ya, mereka bisa saja melakukan bunuh diri karena mereka merasa useless atau tidak berguna. So you do meditation for create good power. Good power make you happy. You would like to stay in the world forever. Jadi kita melakukan meditasi untuk mengisi atau mengembangkan good power atau kekuatan yang baik ini. Dan kekuatan yang baik ini membuat kita bahagia, membuat kita dapat bertahan hidup di dunia. You should practice meditation or do the good thing for mommy, for daddy, for your relative, for other. That means the way to build good power into your mind. Dan kita harus terus melakukan hal-hal yang baik ya untuk ayah kita, untuk ibu kita, untuk diri kita. Kita terus melakukan kebaikan. Inilah yang dapat memperkuat kekuatan baik kita. Okay? If you do like this, mean you create good power into your body. The same you charge battery. You charge battery full. You can use mobile phone easily and more important for your life. Jika kita melakukan hal-hal yang baik, kita berlatih meditasi, itu bagaikan kita mengisi daya dari mobile phone kita ya.
Jadi setelah terisi penuh, tentunya kita dapat menggunakan mobile phone kita dimanapun dan kapanpun. The same, if mobile phone without battery, no meaning, useless. Dan sama halnya seperti contohnya mobile phone atau handphone yang tanpa baterai ya, itu tidak berguna, tidak ada artinya. You understand about to charge battery? The same, you charge your mind by say Buddha, 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 Buddha. Buddha mean a little, but say 1,000,000 times, then you become happy. Jadi sama halnya seperti kita saat kita mengisi daya ya, atau kita mengecas HP kita, itu saat kita bermeditasi dan mengatakan Buddha, 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 meskipun hanya kelihatannya sederhana, tapi jika kita terus-menerus mengulanginya sampai mungkin repetisinya mencapai 1 juta kali, maka hal itu dapat mengisi daya kita atau mengisi kekuatan kita. Itulah yang membuat kita bahagia. Okay, this the way to advise you how to build up good power by chanting, by doing good, by sit meditation. That means build up good power into your mind. Then your mind becomes strong. Jadi inilah cara yang dijelaskan oleh Luang Por, bagaimana cara membuat kita memiliki kekuatan yang besar, kekuatan baik yang kuat, yang besar, dengan cara chanting, melakukan kebajikan, berlatih meditasi. Inilah yang membuat pikiran kita menjadi kuat. But power you build up, but not permanent. The same you charge battery full. If you use it, it's less, low. So meditation can do many times. I mean often. 5 minutes can do. 10 minutes can do, or 1 minute can do. Just close your eye and say Buddha, Buddha, or breathing in, breathing out for 1 minute. But let you do often. Jadi sama seperti mobile phone ya. Setelah kita mengisi baterainya atau kita mengisi dayanya, setelah kita gunakan terus-menerus, dayanya itu akan berkurang ya, baterainya akan berkurang. Sama halnya seperti diri kita. Ketika kita berhadapan dengan situasi sehari-hari, baterai kita akan terkuras, kekuatan kita akan terkuras, maka kita harus kembali mengecasnya atau kembali mengisi daya atau powernya dengan bermeditasi. Seperti 5 menit memperhatikan napas masuk, napas keluar, atau 5 menit mengulangi kata-kata Buddha, 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 dan mungkin bisa juga 10 menit. Dan mungkin kita juga bisa melakukannya 1 menit, tetapi dengan frekuensi yang sering. So I would like to advise you for practice meditation. When you wake up, you chanting it Buddha Vandana, Dhamma Vandana, Sangha Vandana, Iti Piso Bhagawa 5 times or 3 times. Think about morning, recharge your battery, mean mind, recharge already, go to work. Jadi Luang Por ingin mengajak kita semua ya, saat kita bangun tidur, kita bisa saja langsung berlatih meditasi atau melakukan chanting Buddha Wadana, Dhamma Wadana sebanyak 5 kali atau hanya 3 kali, dan itu sudah bisa mengisi baterai kita ya sebelum kita pergi kerja. Jadi kita siap memiliki power. Yes, morning or do meditation concentrated 5 minutes, breathing in, close eye, 5 minutes. Like this. Only 5 minutes, enough. This recharge your battery, your mind. You go to work, do anything until at noon, you break for a lunch. After lunch, you can come and sitting meditation for 5 minutes again. You recharge your battery again because you spend in the morning already, less battery already. Jadi Luang Por katakan tadi saat kita bangun tidur, kita cukup bermeditasi selama 5 menit. Bermeditasi selama 5 menit, memperhatikan napas masuk, napas keluar, ataupun mengulangi kata-kata Buddha, Buddha, itu cukup untuk mengisi baterai atau daya kita sampai kita pergi kerja. Dan kemudian sampai di tengah hari saat jam makan siang, setelah makan siang kita bisa kembali mengisi baterai kita dengan cara meditasi duduk ya.
di kantor, itu kita bisa mengulangi kata budo, 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 atau memperhatikan napas masuk dan napas keluar. Itu kita kembali mengisi daya kita atau baterai. If you practice in the afternoon for 5 minutes, you recharge your battery already. And then you work. You lost battery. Before you sleep, you should charge your battery again because you worry too much about work, about doing something. You can't sleep. You recharge your battery, become clean, and then you charge your battery already. You can sleep easily. Ya, jadi tadi saat jam makan siang, saat jam istirahat, kita bisa merecharge baterai kita karena telah digunakan ya selama kita bekerja dari pagi hingga siang. Kemudian saat kita mengecasnya lagi juga akan digunakan lagi untuk kita bekerja dari siang ke sore hari. Kemudian saat kita pulang ke rumah, kita bisa melakukan latihan meditasi lagi, seperti mengulangi kata-kata budo, budo. Jika kita tidak bisa tidur karena pikiran kita penuh dengan kekhawatiran, maka kita harus membersihkan pikiran kita terlebih dahulu sebelum kita tidur. Dengan berlatih demikian, maka kita akan dapat tidur dengan nyenyak. Oh, okay. So I would like all of you should practice meditation for 3 times, morning, lunch, and evening for happy life. Jadi Luang Por menyarankan dan mengajak kita semua untuk bermeditasi sebanyak 3 kali dalam sehari, yaitu saat di pagi hari, saat kita bangun tidur, kemudian saat siang hari, saat jam istirahat atau jam makan siang, kemudian di malam hari sebelum kita pergi tidur. You can do meditation only 5 minutes, not much. If you have time, you can 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, but depend you have time or not. Dan itu tidak perlu lama ya. Kita dapat melakukannya dengan durasi yang singkat seperti 5 menit, 5 menit, 5 menit. Tapi jika kita ingin meningkatkan durasinya, juga bisa melakukannya sebanyak 10 menit, 10 menit, 10 menit. Dan dengan melakukan hal demikian, kita telah membuat hidup kita berbahagia. Okay, for today, I should stop about conversation with you or Dhamma talk. I make you all happy life, stay in the world with happy family, with happy for society, happy for country, and happy for the world. Dan Luang Por rasa demikian Dhamma Talk yang dapat Luang Por sampaikan saat ini. Dan Luang Por berharap agar kita memiliki kehidupan yang berbahagia, keluarga yang berbahagia, lingkungan yang berbahagia, dan juga memiliki negara yang bahagia. Okay, next time, if you would like me, Dhamma Talk, please, I can. Dan di lain waktu, jika kita menginginkan Luang Por untuk memberikan Dhamma Talk lagi, silahkan saja Luang Por bersedia. Or if virus corona away from the world or away from Indonesia, come to my temple at Chiang Mai. I warm welcome you. I have the room for you to sleep, or the way for you to sleep, or I take you walking meditation up to the mountain. Jadi Luang Por mengatakan jika virus corona ini telah lenyap dari muka bumi ini, silahkan saja bagi kita untuk datang ke Wihara Luang Por ya di Chiang Mai. Luang Por akan menyiapkan kamar untuk kita menginap. Luang Por akan mengajak kita meditasi berjalan naik ke atas gunung. If you would like to be ganteng or handsome like me, come to Chiang Mai and stay with me. I have accommodation very good, convenient for everyone, especially for Indonesia. Oh, thank you. Jika kita ingin menjadi ganteng ya, kita ingin menjadi bahagia, silahkan datang ke Chiang Mai ya, ke Wihara Luang Por. Luang Por akan menyiapkan akomodasi bagi kita yang ingin berkunjung ke sana. Dan khusus bagi kita warga Indonesia, Luang Por akan menyambut dengan hangat jika kita berkunjung ke sana. Okay, thank you for listening.
Bye bye. Baiklah, terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari Luang Po.